teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai emulsi. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Putu Kurnia Dewi. Yang kedua, Dewa Ayu Arianti Kusuma. Yang ketiga, Nyoman Ita Trisna Dewi. Yang keempat, Wayan Mahardika Saputra. Baik teman-teman, pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama, dari klasifikasi emulsi, yang kedua, penggunaan emulsi, yang ketiga, pertimbangan teoritis emulsi, yang keempat, jenis lapisan monomolekuler surfaktan, dan yang terakhir, komponen formulasi emulsi. Apa itu emulsi? Emulsi merupakan campuran dua cairan yang tidak saling bercampur, yang tidak stabil secara termodinamika. Cairan yang tidak bercampur terdispersi secara seragam dalam bentuk tetesan halus di dalam cairan lainnya dengan bantuan emulgator. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke klasifikasi emulsi. Klasifikasi emulsi ada dua loh. Yang pertama, berdasarkan fase terdispersinya dan pendispersinya, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tipe emulsi minyak dalam air atau MA. Yang kedua, tipe emulsi air dalam minyak atau AM. Dan yang ketiga, tipe emulsi multi emulsi atau air dalam minyak, air atau minyak dalam air dalam minyak. Dan yang kedua, berdasarkan ukuran tetesan terdispersinya atau globule. Emulsi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, emulsi kasar. Yang kedua, emulsi mikro atau emulsi miselar. Selanjutnya adalah penggunaan dari emulsi. Penggunaan emulsi ada 6. Yang pertama itu adalah mengantarkan obat tidak larut dalam air melalui rute oral. Yang kedua, menutupi rasa tidak enak dari obat. Biasanya emulsi yang digunakan adalah emulsi minyak dalam air atau oil in water. Yang ketiga, meningkatkan absorpsi obat yang diberikan secara oral, seperti penggunaan pada insulin dan heparin. Yang keempat adalah penggunaan topika, biasanya digunakan pada kosmetika. Yang kelima adalah modifikasi pelepasan obat. Yang terakhir adalah digunakan sebagai makanan. Contohnya, mentega, margarin, susu yang dihomogenisasi, mayones, dan lain-lainnya. Teman-teman, pertimbangan teoritis emulsi ada 3 loh. Yang pertama, ada menurunkan tegangan antarmuka. Yang kedua, pembentukan film antarmuka. Yang ketiga, pembentukan lapisan monomolekuler oleh surfaktan. Berdasarkan penjelasan seperti gambar bawah berikut. Nah, untuk teori yang pertama yaitu menurunkan tegangan antarmuka atau stabilisasi termodinamik. Di sini, absorpsi surfaktan menurunkan tegangan antarmuka antar kedua cairan, yang dimana pengurangan gaya tarik-menarik antar molekul cairan yang terdispersi akan menyebabkan menurunkan energi bebas antarmuka sistem dan mencegah yang namanya coalescence atau pemisahan fase. Dan dimana dalam teori ini, emulgator berfungsi yang terpenting yaitu sebagai pelindung antarmuka, seperti penjelasan pada gambar di bawah tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah pembentukan film antarmuka atau barrier mekanik untuk mencegah coalescence, dan di mana absorpsi emulgator pada sekeliling antarmuka droplet yang terdispersi membentuk lapisan monomolekuler atau multimolekuler yang koheren, sehingga mencegah yang namanya coalescence droplet yang berdekatan, seperti gambar di samping, yaitu adalah di mana emulgator tersebut akan membentuk lapisan monomolekuler atau multimolekuler yang koheren, sehingga akan mencegah yang namanya fase minyak dan fase air tersebut berdekatan. Kemudian selanjutnya itu adalah pembentukan lapisan monomolekuler oleh surfaktan, dan di mana dalam teori ini surfaktan cenderung terkonsentrasi pada antarmuka dan terabsorpsi pada antarmuka minyak air sebagai lapisan monomolekulernya. Nah, jenis lapisan monomolekuler oleh surfaktan itu ada 5 loh. Yang pertama yaitu adalah gaseous film, yang kedua condenser film, yang ketiga expander film, yang keempat interfacial complex concentrated film, yang kelima lamellar liquid crystalline film. Lapisan menurut gaseous film. Pada film gas,
molekul surfaktan terabsorpsi tidak saling menembak secara lateral dan bergerak bebas di sekitar antarmuka. Ketika film sangat kuat tertaut pada tetesan fase terdispersi, maka emulsi akan menjadi stabil. Salah satu contoh film gas adalah yang dibentuk oleh surfaktan anionik natrium dodesil sulfat. Kondensat film. Di sini, konsentrasi yang emulgatornya tinggi akan membentuk film kaku di antara fase tak bercampur dan bertindak sebagai penghalang mekanis untuk adhesi dan kondensasi dari terpen emulsi tersebut. Saat rantai yang saling bertautan, molekul tidak bisa bergerak bebas di antarmuka sehingga akan menimbulkan suatu emulsi yang stabil. Kita lanjutkan pada expanded film. Di sini, rantai hidrokarbon dalam pasangan aldehyat berkurang kohesif dan tidak tersusun dengan rapat dan baik, sehingga rantai hidrokarbon bercabang dan membentuk bengkok. Gugus kepala besar dan beberapa gugus polar mengurangi kohesi rata dan memperluas film. Facial kompleks konsentrat film, yang dimana kombinasi surfaktan larut air yang menghasilkan film gas dengan surfaktan tambahan larut minyak akan menghasilkan film terkondensasi kompleks antarmuka yang stabil. Film ini fleksibel, sangat viskos, koheren, elastis, dan tahan terhadap pecah karena molekul ditata secara efisien antara satu dengan lainnya. Kemampuan campuran emulgator untuk tersusun lebih berat atau rapat memberikan kontribusi pada kekuatan film sehingga akan menghasilkan stabilitas emulsi yang baik. Maillard liquid crystalline film, yang dimana emulsi stabil diyakini terdiri dari lapisan kristal cair pada antarmuka tetesan emulsi dengan fase tertinggi, yang dimana campuran emulgator dapat berinteraksi dengan air yang akan membentuk sebuah struktur asosiasi 3 dimensi, di mana juga emulsi dipertimbangkan sebagai sistem 3 komponen yang terdiri dari minyak, air, dan kristal cair lamera, seperti yang dijelaskan pada gambar di samping berikut. Komponen yang dibutuhkan dalam formula sebuah emulsi itu ada 7 lah teman-teman. Yang pertama ada fase minyak, yang kedua fase air, yang ketiga emulgator, yang keempat emulgator tambahan, yang kelima memodifikasi viskositas, yang keenam pengawet, dan yang terakhir antioksidan. Yang pertama adalah fase minyak. Minyak dapat merupakan bahan obat atau yang berfungsi sebagai pembawa obat. Pemilihan fase minyak berdasarkan kelarutan obat pada fase minyak, koefisien partisi minyak atau air di dalam bahan obat, karakteristik rasa dan sentuhan untuk sediaan topikal. Contohnya pada cod liver oil yang digunakan sebagai suplemen nutrisi. Kemudian pada minyak jarak yang digunakan sebagai pencahar atau laksatif. Parafin cair dan parafin padat yang digunakan sebagai pembawa sediaan topikal, dan minyak kedelai atau minyak wijen yang digunakan sebagai pembawa sediaan parenteral. Yang kedua adalah fase air. Fase air merupakan bahan obat yang larut dalam air yang bersifat basah. Pemilihan fase air berdasarkan kelarutan obat. Fase air juga dapat digunakan untuk melarutkan sediaan yang akan dibuat, terutama pada pembuatan emulsi. Yang ketiga adalah emulgator. Emulgator ini biasanya digunakan untuk meningkatkan emulsifikasi pada saat pembuatan dan mengontrol stabilitas selama penyimpanan. Emulgator ini dikelompokkan menjadi 3 loh. Yang pertama surfaktan, yang kedua kloid hidrofilik atau makromolekul, dan yang ketiga adalah padatan terbagi halus. Kelarutan komponen surfaktan di dalam 2 fase menjaga stabilitas lapisan surfaktan pada antarmuka. Kelompok surfaktan yang digunakan untuk menstabilkan emulsi atau krim formasi ini biasanya adalah kelompok anionik. Contohnya itu adalah triethanolamine stearat. Kationik adalah contohnya amonium glutamate. Non-ionik biasanya digunakan adalah twinspan dan amphoteric. Selanjutnya adalah emulgator tambahan. Emulgator tambahan ini ada 2. Yang pertama, kloid hidrofilik. Polimer yang sensitif terhadap air, memiliki fungsi sebagai emulgator primer, walaupun sebagian besar digunakan sebagai emulgator pembantu dan sebagai pengental. Lumpur, seperti bentonit, mengembang dengan adanya air dan digunakan untuk meningkatkan viskositas emulsi. Yang kedua adalah padatan terbagi halus.
Padatan terbagi halus menunjukkan emulgator yang baik, khususnya dalam kombinasi dengan surfaktan yang meningkatkan viskositas. Contohnya, padatan anorganik polar seperti hidroksida logam berat, lumpur yang tidak mengembang, dan pigmen, bahkan padatan non-polar seperti karbon dan gliseroterat. Selanjutnya, memodifikasi viskositas. Berdasarkan hukum Stokes, laju creaming berbanding terbalik dengan viskositas. Jika semua variabel lainnya dibuat seperti konstan, peningkatan viskositas umumnya mengurangi creaming atau sedimentasi. Pada emulsi tipe minyak dalam air atau MA, gom dan lumpur ditambahkan untuk meningkatkan viskositasnya. Sedangkan pada emulsi air dalam minyak atau AM, digunakan sabun logam polivalen atau lilin dengan titik leleh lebih tinggi dari resin. Nah, selanjutnya adalah pengawet. Ini adalah syarat pengawet yang digunakan dalam formula pembuatan emulsi. Yang pertama itu adalah toksisitas yang rendah. Yang kedua, kompatibel secara kimia. Yang ketiga, stabil terhadap panas dan penyimpanan. Yang keempat, rasa, bau, dan warna yang dapat diterima. Dan yang kelima, harganya yang sesuai. Yang terakhir adalah antioksidan. Minyak mudah mengalami autooksidasi jika terpapar dengan udara. Autooksidasi adalah reaksi oksidasi rantai radikal bebas yang dapat dihambat dengan menghilangkan oksigen, dengan memecahkan rantai radikal bebas atau dengan agen mereduksinya. Autooksidasi ini dapat menyebabkan laju penampilan dan rasa yang tidak enak. Konsentrasi antioksidan umumnya 0,001 sampai 0,1%. Butil hidroksias, musil, butil hidroksitoulen, litoperol, dan akrilat banyak digunakan sebagai antioksidan untuk sediaan farmasi dan kosmetika. Sekian penjelasan materi emulsi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran ini. Kami ucapkan kepada teman-teman, thank you dan goodbye. Saranghae.